teman-teman, perkenalkan nama saya William Sigalingging. Saya berasal dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tentang Donald Ishak Panjaitan atau Jenderal Mayor Angkatan Darat DI Panjaitan. Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Lahir di Balige, Sumatera Utara, 9 Juni 1925. Ia dikenal sebagai perwira militer cerdas, fasih berbahasa asing, dan pernah menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Beliau membongkar penyeludupan senjata PKI. Donald Ishak Panjaitan berhasil mengungkap rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI yang disembunyikan di peti-peti bahan bangunan untuk gedung Koninfo. Menolak Angkatan ke-5. Ia dengan tegas menolak rencana PKI untuk membentuk Angkatan ke-5 atau Persenjataan Buruh dan Tani, yang membuatnya menjadi target utama PKI. Operasi intelijen pembebasan Irian Barat. Panjaitan melobi secara diplomasi senyap, termasuk pengirim agen ke Belanda untuk memotret kapal induk Belanda Karl penumpasan pemberontakan PRRI. Ia memiliki peran aktif dalam meredam gerakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965, dia ditembak oleh pasukan Cakrawirawan di kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat sedang berdoa. Pengukuran pahlawan revolusi atas jasa-jasanya, ia digelar gelar Mayor Jenderal Anumerta dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Struktur dari teks biografi yang saya teliti adalah orientasi. Orientasinya adalah dari Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan sampai pernah menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Peristiwa penting dari teks biografi yang saya teliti adalah beliau membongkar penyeludupan senjata PKI sampai penumpasan pemberontakan PRRI. Ia memiliki peran aktif dalam meredam gerakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Dan reorientasinya adalah penganugerahan pahlawan revolusi. Atas jasa-jasanya, ia digelar gelar Mayor Jenderal Anumerta dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Hal yang dapat dijalani dari DI Panjaitan adalah 1. Kecerdasan. Beliau adalah seorang yang cerdas, dapat berbahasa asing dengan baik, dan merupakan salah satu jenderal yang paling cerdas. 2. Pemberani. Dia berani memberontak, menolak, dan membongkar semua penyeludupan senjata ilegal yang ditujukan untuk PKI. Yang ketiga, religius. Tentu saja kita tahu, dia adalah orang yang religius. Sebelum dia ditembak, dia berdoa dulu kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kaidah kebahasaan dari teks biografi Donald Ishak Panjaitan. Kata ganti prononim, kata ganti orang ketiga. Ia ditemukan pada paragraf pertama. Buktinya, ia dikenal sebagai perwira militer cerdas, fasih berbahasa asing, dan pernah menjabat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Beliau terdapat pada paragraf ketiga baris pertama. Paragraf kedua baris pertama. Beliau membongkar penyeludupan senjata PKI. Kata kerja material pemberontakan PRI. Ia memiliki peran aktif dalam meredam gerakan PRI. Yang pertama itu meredam. 2. Mengirim. Terbuktinya termasuk mengirim agen ke Belanda untuk memotret kapal induk Belanda Karl Dorman. Terdapat pada paragraf kedua. Kata sifat adjektiva. Ia memiliki peran aktif dalam meredam gerakan PRRI. Terdapat pada paragraf ketiga. Ia dikenal sebagai perwira militer cerdas. Kata kerja sifatnya yaitu cerdas pada paragraf ke-pertama. Kata kerja pasif. Ia ditembak oleh pasukan Cakrawirawan di kediamannya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Batu, Jakarta Selatan, saat sedang berdoa. Kata kerja pasifnya yaitu ditembak. Terdapat pada paragraf ke-4. Ia dianugerahi gelar Mayor Jenderal Anumerta dan ditetapkan sebagai pahlawan Republik Indonesia.
Kerja pasifnya yaitu dianugerahi pada paragraf keempat. Kata kerja aktivitas mental. DI Panjaitan berhasil mengungkap rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Terdapat kata kerja mentalnya yaitu mengungkap yang terdapat pada paragraf kedua. Ia dikenal tegas menolak rencana PKI untuk membentuk angkatan kelima, persenjataan buruh dan tani. Kata kerja mentalnya yaitu menolak. Terdapat di paragraf ketiga. Kata urutan waktu hanya satu, yaitu pada dini hari 1 Oktober 1965. Sekian dari presentasi teks biografi saya. Walaupun saya macet sedikit, mohon maaf. Salam untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih.